Pesanggerahan Ambarukmo adalah salah satu bagian dari sejarah bangsa. Dari tempat-tempat khusus lainnya yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta, pesanggerahan ini paling banyak memiliki perubahan fungsi dan menjadi saksi bisu bagi berdirinya negara Republik Indonesia. Wilayah yang sekarang dikenal dengan Ambarukmo atau Hambarukmo atau Ngambarukmo dulunya bernama Jenu. Sejak pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II, yaitu tahun 1792 hingga 1812, wilayah ini dikenal sebagai kebun kerajaan yang difungsikan sebagai tempat istirahat, penyambutan tamu istana, dan tempat perundingan dengan pihak asing. Salah satunya adalah perundingan antara Sultan Hamengkubuwono II dengan Gubernur Jenderal Willem Daendels dalam kunjungannya selama 5 hari di Yogyakarta. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V, di kebun kerajaan Jenu dibangun sebuah pendopo kecil yang biasa digunakan untuk istirahat raja, untuk menunggu dan menyambut kedatangan para utusan diplomatik, baik dari Belanda, dari Kasunanan Surakarta maupun Puro Mangkunegaran. Tradisi penyambutan tamu kerajaan di Jenu ini terus berlangsung hingga masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-6. Pada tahun 1859, Sultan Hamengkubuwono ke-6 memerintahkan untuk memperluas pendopo kecil yang telah ada sebelumnya. Ini dilakukan mengingat kunjungan-kunjungan para tamu selalu disertai para pengiring yang banyak. Belum lagi rombongan penjemput dari kerajaan yang dipimpin Sultan sendiri. Setelah mengalami perluasan pada tahun 1857 hingga 1869, tempat ini diberi nama Pesanggerahan Harjopurno. Perkembangan dan perubahan fungsi pesanggerahan di Ambarukmo tidak lepas dari perubahan politik, ekonomi, dan pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1877, Sultan Hamengkubuwono ke-6, pendiri pesanggerahan Harjopurno, meninggal. Sebagai penerus kerajaan, Sultan Hamengkubuwono ke-7 menggiring rakyatnya memasuki era baru, yaitu berkembangnya kapitalisme perkebunan dan masuknya teknologi modern dalam mengembangkan industri perkebunan dan transportasi. Sultan Hamengkubuwono ke-7 membuka lebar investasi asing di bidang perkebunan. Keuntungan ekonomi yang besar yang didapat ini dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur baru, termasuk pembangunan dan perluasan pesanggerahan Harjopurno yang telah didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-5 dan ke-6. Pembangunan dan perluasan ini dimulai tahun 1859 sampai dengan 1897. Setelah selesai dipugar, tempat ini diberi nama baru, yaitu Kedaton Ambarukmo. Pemberian nama baru ini dirasa tepat karena tempat ini telah beralih fungsi dari tempat penyambutan menjadi tempat tinggal. Ini juga memiliki tujuan agar bangunan tidak terbengkalai. Pembangunan Kedaton Ambarukmo diresmikan Sultan Hamengkubuwono ke-7 pada tanggal 15 Oktober 1898. Bentuk dasar joglo ini dilengkapi dengan menambah emperan di sisi barat, selatan, dan timur.
Emperan tambahan ini disanggah dengan 20 soko peningrat, sehingga keseluruhan tiang bangunan ini ada 56 tiang. Semakin memasuki bagian dalam rumah, semakin menunjukkan hierarki dalam pola penataan ruang. Keseluruhan rumah dari pendopo hingga rumah utama semakin meninggi. Ini menunjukkan falsafah Jawa yang lebih bersifat individu, manunggaling kawula Gusti tercermin di sini. Keseluruhan konsep ini membuat pemilik rumah lebih dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, berpikir dan belajar akan hidup dan setelah kehidupan. Di bagian utara pendopo adalah rumah utama atau ndalem. Sebuah bangunan menghadap selatan bergaya terajumas. Dari luar bangunan ini sangat khas bangunan Jawa. Namun bagian dalamnya sangat dipengaruhi rumah-rumah bergaya Eropa. Ruangan-ruangan di dalamnya berbentuk simetris, tidak seperti sentong dalam rumah Jawa. Dalam bangunan utama ini terdapat 4 kamar, masing-masing 2 di sisi barat dan 2 di sisi timur. Setiap kamar memiliki 2 pintu yang menghubungkan bagian dalam rumah dan keluar. Saat mendiami rumah ini, Sultan Hamengkubuwono ke-7 menempati kamar yang berada di sisi timur bangunan. Hingga saat ini, ruangan tersebut disakralkan. Sedangkan 3 kamar lainnya saat ini difungsikan untuk memajang benda-benda yang dianggap kekayaan bangsa Indonesia. Kamar pertama digunakan untuk memajang jenis-jenis batik Jogja. Pada setiap display tertulis nama motif dan penjelasannya. Di samping kamar ini terdapat kamar yang digunakan untuk memajang wayang. Sedangkan kamar yang terletak di sebelah kamar Sultan Hamengkubuwono ke-7 tersimpan beberapa keris. Tapi juga menjadi tempat untuk pentas-pentas acara-acara kegiatan yang bersifat budaya dari keraton, seni-seni tradisi upacara-upacara tertentu yang dengan pentas-pentas kesenian, pentas-pentas budaya, bahkan nanti kemudian pada pameran-pameran itu ditempatkan di Pesanggerahan Ambarukmo. Jadi sangat berfungsi sekali dalam kaitan dengan fungsi keraton sebagai pusat, tidak hanya pusat kegiatan pemerintahan dan politik, tapi pusat kegiatan budaya. Jadi sebetulnya Ambarukmo memiliki fungsi aspek tadi perekaman warisan pentas-pentas budaya dari Yogyakarta, ya, yang cukup penting untuk diakui. Ini pada masa kini saya kira dari aspek fungsi edukasi sangat penting sekali, terutama untuk memberikan bahan pembelajaran bagi generasi milenial masa kini ini yang perlu banyak memiliki pembelajaran dalam aspek sosial budaya. Nah, saya kira ini bangunan Ambarukmo yang kemudian sekarang jadi museum itu patut untuk dimanfaatkan dalam fungsinya sebagai sumber pembelajaran bagi pelajar dan anak muda generasi masa kini.
Pesanggrahan Ambarukmo berfungsi sebagai museum. Sejarah dan budaya adalah dua hal yang dapat dipelajari dari tempat ini, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7. Pesanggrahan Ambarukmo dibangun dengan mengikuti tradisi Jawa yang kuat. Konstruksi bangunan yang khas dengan fungsi setiap bagian yang berbeda satu sama lain mengandung unsur filosofi yang syarat akan nilai-nilai religi, kepercayaan, norma, dan budaya adat Jawa.